Pema itu ada 3. Yang pertama adalah tanha pema, yang kedua gehasita pema, dan yang ketiga meta pema. Tanha pema ini adalah yang dibilang tanha pema, cinta antara laki-laki dan perempuan, dan muncul karena kemelekatan keserakahan. Cinta ini disebut singgara dalam teks ya. Berikutnya yang kedua gehasita pema, itu adalah keterikatan antara orang tua dan anak-anak, antara kakak dan adik, dan didasarkan karena menetap bersama dalam rumah yang sama. Cinta jenis ini disebut wacala. Lalu baik tanha pema maupun gehasita pema tidak bersifat mulia. Yang pertama tanha pema itu karena nafsu, ya kan, karena tanha raga. Sedangkan yang kedua gehasita pema itu karena loba, karena keserakahan. Yaitu bedanya. Dan metapema itu adalah cinta kasih atau kebaikan yang tidak terbatas yang ditujukan kepada makhluk-makhluk lain demi kesejahteraan mereka. Cinta ini adalah bebas dari kemelekatan atau keinginan untuk tetap hidup bersama dengan orang lain. Orang lain boleh saja tinggal di kutub lain dan ia tetap merasa bahagia mendengar bahwa orang lain itu yang berada di tempat jauh dalam keadaan makmur. Ya. Perpisahan tidak mencegah seseorang dari merasa puas atas kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, meta adalah murni dan mulia. Artinya, dengan mengembangkan cinta seperti itu, berarti berdiam dalam kondisi batin yang luhur. Jadi harus dimengerti secara seksama bahwa pengembangan cinta kasih bukanlah mengembangkan tanha pema dan gehasita pema yang tidak murni, melainkan meta pema yang murni dan mulia, gitu. Nah, ini ada penjelasannya di riwayat Agung para Buddha tentang tanha ini sendiri ya. Karena tanha yang menyebabkan seseorang itu bisa lahir jadi peta. Ada penjelasannya dalam teks, dikatakan seperti itu. Yebuyena hisata tanhaya peti wisayang upapajanti. Kenyataannya, kebanyakan atau pada umumnya, karena tanha makhluk-makhluk lahir di alam peta. Dalam Patika Waga Atakata mengatakan tata dubikantara kapena nata ya yebuyena peti wisaye upapa janti kasma ahara nikantia balawata. Di antara setelah berakhirnya antara kapa kelaparan, kebanyakan makhluk bermunculan di alam peta. Mengapa? Karena keinginan yang kuat pada makanan. Dalam kondisi lapar pun, kelaparan pun, begitu kita kepengen makan banget, rasa kepengen makan itu sendiri jadi tanha yang bisa menyebabkan orang lahir jadi peta. By condition. Makanya dikatakan ketika antara kapa dan terjadi kelaparan di sana, sudah karena kelaparan di dalam jadi manusia, berikutnya mereka punya potensi yang sangat besar menjadi peta. Karena potensi yang dibuat, keinginan yang kuat untuk makan, yang menyebabkan terlahir jadi peta. Di situ pada akhirnya penjelasannya kenapa tanha yang bisa menyebabkan atau keinginan seseorang menyebabkan lahir dalam apaya. Ya, penjelasannya dari teks. Tapi ya kita harus kendalikan ini sekali lagi dengan berbagai cara. Ada formulasinya. Sebenarnya inilah masalah kekotoran batin. Balik lagi, untung Buddha menjelaskan ini, jadi kita tahu setidaknya. Dhamma menjelaskan itu. Kalau tidak kita buta sama sekali. Kita membenarkan hal yang salah. Ya, makanya ada perenungan
tentang pemakaian pakaian, perenungan terhadap makanan, perenungan terhadap tempat tinggal, perenungan terhadap obat-obatan. Itu ada sebenarnya dalam Buddhis. Gak cuma doa makan saja, pakai tempat tinggal kita harus merenungkan juga, pakaian juga, obat-obatan juga, yang itu Patisangka Yoniso salah satunya, cara meredamnya ya. Tapi balik lagi sekarang kita mungkin tidak bisa menghilangkan, setidaknya kita kendalikan saja dulu. Kita latihan untuk mengendalikan dalam batasan normal, dalam batasan wajar dulu deh. Jangan berlebihan dulu. Itu cara bijak supaya kitanya nggak kaget. Sewajarnya saja. Semua pasti ada keinginan. Ini semua balik lagi dari mindset. Mindset kita yang harus kita kendalikan. Jadi untuk bisa bertahap, ketika kita biasa berlebihan keinginan atau keinginan yang terlalu kuat, kendalikan keinginan itu dalam tahapan wajar. Kalau nggak wajar pun, itu akan kita jadi orang aneh. Siap nggak Anda jadi orang aneh dalam masyarakat? Kalau Anda siap, persiapkan diri Anda dalam hal yang wajar saja. Lakukan sesuatunya sewajarnya. Jangan berlebihan, atau yang sepantasnya saja. Ya, mindsetnya adalah untuk kebutuhan sekali lagi. Nah ini Bante sering bicara ini untuk misalnya memberikan pemahaman bahwa antara kebutuhan satu orang dengan yang lain itu berbeda. Misalnya baju mewah, baju mahal, mungkin orang akan sepakat bahwa ini mewah dan mahal misalnya. Dan itu akan menambah kemelekatan, akan menambah keinginan. Ya, menambah keserakan juga mungkin bisa. Tapi kalau ketika kita selainnya memerlukan baju itu untuk misalnya suatu urusan bisnis atau yang lain, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai kepantasan dalam suasana yang sesuai, itu akan menjadi kebutuhan, bukan keinginan pada akhirnya. Kita harus bisa menjaga mindset itu sendiri, walaupun akan rentan. Tapi kalau kita bisa menjaga, saya pakai pakaian ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk membanggakan diri, misalnya merek terkenal, ini mahal, pasti orang akan lihat ini mahal, orang akan tahu, bukan untuk kesombongan, tapi memang kebutuhan, keadaan membutuhkan ini. Kalau mindsetnya kebutuhan, tidak masalah. Ya itu artinya kita menjaga diri kita sendiri terkendali. Nah untuk itu kan akhirnya balik lagi ke masing-masing kita. Nah contohnya lagi, yang contoh di dalam teks itu ada seorang biku yang sangat lapar. Dan dia makan dua bol bubur, ditenggak langsung sambil berdiri. Ya, saking laparnya. Tapi orang yang melihat berbeda. Katanya udah suci tapi kok kelakuannya seperti itu. Dicemooh sama biku junior. Tapi kenyataannya biku tersebut butuh. Bukan ingin makan 2 bowl, tapi dia butuh makan 2 bowl. Nah, balik lagi niat. Ya, ini yang harus juga kita bangun. Tapi memang pada akhirnya adalah kepantasan. Nanti juga kita akan ada waktunya. Kalau belum sanggup, ya memang harus begitu mindsetnya ya, bertahap. Kalau tidak, ya kita akan bergejolak batinnya. Ketika kita belum punya kemampuan menerima, dipaksa untuk menjalankan itu, batin Anda akan bergejolak. Tidak siap, ya bisa stres. Karena belum terbiasa, Anda maksa gitu. Perlu perubahan yang bertahap, penyesuaian yang bertahap sehingga memang Anda melakukannya dengan baik. Melakukannya karena ketulusan, bukan karena terpaksa. Bukan karena takut juga. Ada orang ya takut serakahnya muncul, dia pakai pakaian jadinya nggak pantas. Ada, ya kan, jadi aneh kan.
gitu. Kayaknya bukan diri dia sendiri pada akhirnya. Ada juga seperti itu. Karena dia apa? Takut bikin karma buruk gitu, sehingga dia melakukan halnya tidak wajar gitu. Dan kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa ini dipaksakan gitu. Terlalu ekstrim orang bilang ya pada akhirnya. Nah itu. Ya itu yang harus kita bijaksana melihat situasinya dengan baik. Balik lagi tergantung niat kita. Kita harus jujur sama diri sendiri gitu ya. Ya kalau misalnya alasannya buat shopping, balik lagi ke diri sendiri. Apakah betul-betul shoppingnya kebutuhan? Kalau kebutuhan ya silakan. Tapi kalau memang dibutuh-butuhin ya ya jadi masalah loh. Jadinya kejujuran itu sendiri yang bermasalah pada akhirnya. Ya, saca parami. Memang bertahap sih, harus bertahap. Nanti lebih suka memilih, ya Anda nggak bisa robah langsung, tapi cobalah untuk dikendalikan dulu. Itu langkah bijak mengendalikan diri supaya penyesuaian. Ya artinya pengendalian diri sewajarnya saja dulu. Sewajarnya, sepantasnya, oke. Kalau seperti itu akan ada aman. Walaupun pada akhirnya nanti memang harus juga lebih ditingkatkan kualitasnya pada akhirnya. Makanya kenapa uposata? Ya sekarang mungkin uposatanya seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Nanti rasanya kurang seminggu sekali, rasanya kurang tiap hari uposata. Tiap hari uposata kan jadi nggak perlu dandan, ya, nggak perlu makan malam. Tiap hari uposata pada akhir ya toh. Kadang kan dengan adanya keinginan kita bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi di sini dasar untuk kita jadi lebih baik itu bukan keinginan, tapi tujuan itu sendiri. Tujuan kita tetapkan menjadi lebih baik itu iya, tapi di sini harus dipahami kemauan untuk menjadi lebih baik. Kemauan dengan keinginan itu berbeda. Dari sisi Pali teks, kemauan itu canda. Canda ini willingness to do. Mau menjadi lebih baik. Kemauan melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Itu canda. Kalau keinginan jadinya tanha. Ingin jadi lebih baik, ingin. Itu ada tanhanya. Nah ini jadi masalah sebenarnya. Ya ini secara Buddha membedakan antara keinginan tanha dengan canda. Kemauan melakukan lebih baik. Tapi kita terbiasa kepengen ini, kepengen itu sebagai sumber gerakannya. Nah kalau canda bergerak itu karena kita mengerti apa yang kita tuju. Saya mengerti saya jadi lebih baik, berarti saya harus bergerak, mau bergerak untuk jadi lebih baik, gitu. Dasarnya adalah pengertian benar. Dasarnya pengertian benar sehingga kita punya niat untuk jadi lebih baik. Dan akhirnya kita bergerak untuk jadi lebih baik. Dari panya lalu akan muncul cetana. Dari cetana jadi canda, canda jadi aditana. Aditana akan mengarahkan wirya untuk melakukan itu. Urutan prosesnya gitu. Jadi bukannya tanha, bukan keinginan itu sendiri. Jadi motivasinya karena mengerti bahwa kita memang perlu lebih baik, harus lebih baik.